muntah darah kan. Kepala benjol sini. Tak ada yang tahu kapan dan di mana petaka itu akan datang. Mungkin itulah nasib naas yang menimpa seorang pria di tengah malam. Pria tersebut tewas akibat terpeleset jatuh ke jurang sedalam 100 meter yang berada di wilayah Geopark Cileteh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian berawal ketika korban sedang menerima telepon dari ponsel miliknya. Asik bertelepon sambil jalan, korban tak menyadari kalau ada jurang di depannya. Korban terpeleset dan jatuh ke jurang. Kejadian itu baru diketahui ketika seorang teman yang mencarinya menemukan sendal milik korban yang tertinggal di lokasi kejadian. Esok hari, petugas dibantu warga sekitar mengevakuasi jasad korban dari dasar jurang. Sebuah mobil yang melaju kencang dari arah Tanjung Priok menuju Kelapa Gading menabrak pembatas jalan di Koja, Jakarta Utara. Kejadian itu mengakibatkan mobil terbalik di tengah jalan. Warga dan para pengendara yang sedang melintas berusaha membalikkan mobil yang terguling itu. Diduga, pengemudi mobil tidak melihat jika ada separator busway di jalan tersebut. Beruntung, pengemudinya yang merupakan seorang wanita itu selamat dan lolos dari maut. Seorang siswa sekolah yang sedang berjalan dianiaya oleh seorang remaja di Parepare, Sulawesi Selatan. Insiden pemukulan yang terekam kamera pengawas terlihat ketika dua orang siswa sekolah yang sedang berjalan tiba-tiba diserang dari arah belakang oleh seorang remaja. Pelaku langsung memukuli korban. Korban yang mendapat serangan mendadak itu kewalahan. Korban terus dihujani pukulan oleh pelaku hingga pingsan. Insiden pemukulan itu disebabkan karena pelaku tak suka melihat gaya berjalannya korban. Warga kemudian mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Tembok dengan tinggi 6 meter yang masih dalam tahap pengerjaan tiba-tiba saja ambruk dan menimpa seorang pekerja di Klaten, Jawa Tengah. Akibat kejadian itu, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Musibah ini diduga karena kurangnya campuran semen pada adukan, sehingga menyebabkan tembok setinggi 6 meter dan panjang 45 meter itu roboh. Butuh waktu 1,5 jam bagi petugas untuk mengevakuasi jasad korban dari reruntuhan. Rumah berlantai 2 yang berlokasi di Citerep, Kabupaten Bogor ambruk. Diduga karena dinding rumah tak kuat menahan beban yang berada di lantai 2. Johari pemilik rumah benar-benar tak menyangka jika rumahnya akan ambruk begitu saja. Sebab saat kejadian tak ada gempa, hujan ataupun angin dan cuaca sore itu pun sedang cerah. Sumiarti, istri Johari, menjadi korban akibat musibah itu. Kepala Sumiarti tertimpa balok rumah yang jatuh dari atap. Sumiarti pun menceritakan kisahnya saat dirinya tertimpa balok besar dari atap rumah yang runtuh. Seperti biasa, tetangga ataupun teman-teman anak Sumiarti main ke rumah. Kedua anak Sumiarti, Dina dan Nana, sedang belajar di ruang tengah bersama seorang teman sekolahnya. Sementara Sumiarti sedang berbincang dengan seorang tetangga di teras rumah. Sedang asik belajar, Dina mendengar suara yang bersumber dari atap rumah. Namun mereka mengira kalau itu hanya suara tikus. Mereka meneruskan kembali belajar. Beberapa saat kemudian, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini dibarengi dengan jatuhan runtuhan pasir dari atap rumah. Karena kaget, Dina dan Nana bangun lalu memanggil ibunya. Sumiarti masuk ke dalam rumah. Dina dan Nana menceritakan kalau ada runtuhan pasir yang jatuh dari atap. Sumiarti kemudian memanggil Johari sang suami. Manggil papa, Nak? Dari atas, ya Om.
Waduh. Jatuh dari atas. Coba Bapak dilihat. Penasaran dengan cerita anaknya, Johari kemudian Dulu ke naik atas ke ya? lantai 2. Bentar ya. Pertamanya tuh kita lihat bangunan tuh langsung retak. Di lantai 2, Johari mengecek dinding dan atap. Namun semua terlihat baik-baik saja. Johari pun kembali turun menuju ke lantai bawah. Anak-anak keluar semua, takut kalau ada apa-apa. Beberapa saat kemudian, rumah bergetar hebat dan reruntuhan mulai berjatuhan. Sumiarti yang panik berusaha lari keluar dari rumah dan menyerahkan anak bungsu yang digendongnya pada Johari. Johari segera menyelamatkan anak bungsunya itu. Nggak taunya balok tuh jatuhin Pak, balok kayu. Kena kepala langsung istri saya geblak. Naas bagi Sumiarti, ketika akan lari, sebuah balok besar jatuh dan menimpa kepalanya. Sumiarti pun jatuh tersungkur dan tertimbun material bangunan rumah yang ambruk. Di tengah sakit yang dirasa, Sumiarti berusaha untuk bangkit. Namun dirinya terasa tak kuat lagi untuk bangun. Tahu udah pingsan, terus muntah darah kan, kepala bentor sini. Apalagi tubuhnya tertimbun material rumah. Johari panik, berusaha menyelamatkan istrinya. Namun seorang warga menahannya, menunggu runtuhan bangunan itu reda. Tak berselang lama setelah runtuhan itu mereda, Johari bersama warga lainnya segera menolong Sumiarti. Tapi nggak apa-apa, cuma bentor doang. Kemarin kan sebenarnya merah ya, jadi gede. Ibu kenapa ini ibu? Sumiarti terluka parah di bagian kepalanya. Panik dengan keadaan istrinya, Johari segera membawa Sumiarti ke rumah sakit. Kayaknya ini lukanya parah, Pak. Ayo kita bawa ke rumah sakit, Pak. Iya betul Pak. Ayo, Pak. Ibu bantu Pak ya. Sabar Bu ya. Ayo, Pak. Kita bantu sakit Bu. Sabar Bu ya. Di dalam mobil perjalanan ke rumah sakit, Johari sangat panik melihat kondisi istrinya itu. Dia meminta sopir agar lebih cepat berkendara supaya lekas sampai di rumah sakit. Sabar ya Bu ya. Bentar Bu ya. Ayo Pak ya Pak, yang lebih cepat ya Pak ya. Sumiarti terbaring di rumah sakit dan sedang mendapatkan perawatan dari seorang dokter. Iya dok, tadi istri saya ketiban balok dok. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Untungnya benturannya tidak terkena tengkorak kepala, Pak. Duh, alhamdulillah tolong dibantu ya dok. Johari nampak lega karena luka yang dialami istrinya sudah mendapatkan penanganan sabar ya, medis. Bu. Alhamdulillah saya selamat, saya sering pusing. Anak saya sehat, suami sehat, anak-anak alhamdulillah sehat semua. Kini rumah Johari telah rata dengan tanah. Rumah berlantai 2 telah tiada. Hanya tersisa puing-puing dan material rumah yang berserakan. Harinya begini, barang nggak ada yang terselamatkan, hancur semua. Johari nampak ikhlas dan sabar menerima musibah yang menimpa keluarganya. Kini Sumiarti menjadi agak linglung akibat musibah itu. Namun Sumiarti bersyukur dirinya masih selamat dan lolos dari maut. Sobat penyintas, rumah adalah istana bagi keluarga. Untuk membangun sebuah rumah, janganlah sembarangan. Perhatikan selalu bahan-bahan yang akan digunakan, mulai dari kualitas bahan bangunan hingga campuran semen dan material lainnya.